Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang sakit mental karena hutang. Disclaimer dulu ya, nggak semua hutang itu jelek. Beberapa orang melakukan hutang dan kadang-kadang malah banyak juga berhasil karena hutang. Dan saya tidak membahas hutang yang produktif, hutang yang baik, hutang yang buruk. Itu di sini. Saya hanya akan membahas tentang potensi sakit mental karena hutang itu seperti apa. Oke, yuk kita bahas. Oke. Yang pertama adalah kecemasan dan depresi. Biasanya ada rasa cemas berulang dan semakin besar. Ada rasa cemas berulang semakin besar disertai menutup diri lebih dari 2 minggu. Ini bisa jadi karena ditagih, karena dia bisa jadi mungkin karena seandainya dia menggunakan aplikasi pinjaman online, terus kemudian namanya dia dijelekkan sehingga orang sekitarnya tahu kalau dia berhutang. Itu bisa jadi dia punya potensi untuk malu dan menutup diri. Ini bisa memicu depresi yang berat. Seperti di surat kabar, di media-media sosial juga kita tahu bahwa beberapa orang melakukan bunuh diri setelah dia depresi berat. Apalagi misalnya ini seringkali terjadi pada yang gagal bayar dan tidak melihat harapan baik ke depan dalam hidupnya. Waduh, saya sudah hutang, gagal, hutangnya besar, gak bisa balikin, mau jual apapun juga gak bisa. Mendingan saya selesaikan masalah ini dengan cara mengakhiri hidupnya. Paham ya? Nah, diwaspadai bagaimana Anda mengelola emosi dan keuangan Anda, karena emosi dan keuangan sangat erat kaitannya. Berikutnya adalah stres kronis, sulit fokus, konsentrasi, ambil keputusan dan menurunkan kinerja serta kualitas hidup. Jadi pada saat kita berhutang itu secara nggak sadar, atau Anda sudah sadar, sebenarnya Anda sedang menambahkan beban emosional yang porsinya Anda tahu. Bagi beberapa orang misalnya hutang 1 juta itu porsinya udah besar, ada yang 1 juta tapi itu porsinya kecil. Paham ya? Nah, dan dampak buruknya adalah sulit fokus, konsentrasi, mengambil keputusan dan menurunkan kinerja serta kualitas hidup. Berikutnya adalah frustasi dan marah. Ini biasanya terjadi hutang di luar kuasa kita. Misal contoh, tagihan rumah sakit bengkak, sanak keluarga kita masuk rumah sakit, kematian orang yang dicintai. Terus perbaikan besar ini seperti apa? Rumah, mobil, sesuatu yang sifatnya urgent harus kita perbaiki. Itu malah bisa membuat kita frustasi dan marah. Bentuknya frustasi itu bagaimana? Ya, saya jengkel sama kehidupan ini, tapi gimana ini terjadi dan perlu diselesaikan, dan kita perlu berkorban uang di sini. Marah karena hidup rasanya nggak adil. Paham ya? Itulah yang terjadi. Semoga 3 penjelasan ini bisa membantu Anda mempertimbangkan untuk menjalani proses hutang apa tidak, karena ada resiko gangguan emosinya. Semoga bermanfaat, dan dalam waktu dekat saya akan ngomong tentang emotional code for healing dalam satu kelas selama 10 hari. Kita akan mempraktekkan, kali ini benar-benar mempraktekkan karena durasinya agak lama dan ada beberapa hari tanpa video, dan Anda harus praktek dan kita bisa komunikasi intens di dalam kelas online. Jika Anda tertarik untuk belajar emotional code for healing, Anda bisa hubungin admin di bawah untuk mendapatkan informasinya. Terima kasih.